Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tulab? Khair, alhamdulillah. Mana yang lain ini? Aina akhir. Baru 10 orang ya. 11 10 orang. Baik. Sanabda ad-darsana ba'da qalil. Qabla dzalik uridu an as'alakum ba'da soal min durusil madi. Naam. Minggu lalu kita belajar apa, Sodi? Kubus ya. Itu judul umumnya apa? Bangun ruang sisi datar kan. Kubus. Yang antum ingat tentang kubus minggu lalu apa? Sodi? Ciri-cirinya apa aja, Sodi? Coba sebutin, Sodi, yang antum ingat. Terdiri dari 2 susu, asanta. Apalagi? Diagonal sisinya. Berapa diagonal sisinya? 12. Banyak kali 12. Dia 12 ya kan. Kan mempunyai 4 apa? Antum gampang kali dikecoh. Kan mempunyai 4 persegi ya kan? Yang kongruen, berarti setiap persegi ada 2 apa diagonal sisi, berarti menjadi 12 kan. Sekarang coba Firdaus, apa rumus luas permukaan kubus Firdaus? Enam kali S apa? Ada kuadratnya ya. Karena kan persegi kan S kali S kan. S-nya ada 6, berarti 6 kali S kuadrat ya. Baru volume apa rumusnya? Rafa Azafiras. Volume kubus Rafa. Kayak gitu apa ya? Mana bisa kayak gitu? Apa Rafa aja? Lupa Rafa, nggak dicatat minggu lalu rumusnya. Coba Raka, tunjuk tangan dia Raka. Apa Raka? Apa Raka? Sisi pangkat 3 kan, ada 3 sisi yang dikalikan di sini, yaitu panjang, lebar, dan tinggi ya. Karena di sini sama panjangnya, lebarnya pun sama, tingginya pun sama, maka rumus volumenya yaitu S pangkat 3 ya. Seperti itu. Kemudian diagonal ruangnya ada berapa, Firdaus? 4 kan? Naam. Baru apa lagi ya pertanyaannya? Itu aja ya. Baik, minggu lalu kita udah bahas tentang kubus, udah kita buat juga contohnya. Sekarang kita masuk ke
Pelajaran selanjutnya yaitu balok ya. Di balok ini hampir mirip. Nampak ya tulisannya? Nampak kan? Kenapa? Siapa yang nanya tadi yang belum dibahas? Nah, kenapa Abdul Rahim? Yang mana yang belum dibahas lagi? Ya, udah dibahas ya. Oh, panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, contohnya belum ada ya. Ini tinggal antum masukkan nilai sisinya. Contohnya sisinya 5, berarti 5 akar 2. Ya. Kalau sisinya panjang sisinya 10, berarti 10 akar 2 panjang diagonalnya. Panjang diagonal ruangnya 10 akar 3, gampang ya. Jumlah panjang rusuknya, misalkan satu rusuk 5 cm, berarti jumlah panjang rusuknya kan ada 12. Berarti tinggal 12 kali 5, gitu ya, 60, ya kan? Ini enggak susah, ya. Abdul Rahim. Baik, sekarang kita masuk ke balok, ya, karena di sini kita ada 4 kubus, balok, apalagi prisma sama tabung ruang apa nanti itu ya, lengkung ya. Bangun 5 satu lagi. Baik, minggu ini pertemuan ini kita akan bahas balok ya. Minggu depan kita sempatkan untuk belajar prisma dan limas ya. Baik, sekarang kita masuk ke balok. Ini hampir mirip dengan kubus ya. Bentuknya pun hampir mirip dengan kubus. Hanya saja bahwa kubus itu terdiri dari 6 persegi yang sama ya kan, yang kongruen. Sedangkan di balok ya terdiri dari 6 persegi panjang. Kalau tadi persegi, ini persegi panjang. Kalau yang tadi kongruen ya ke 6-6-nya, ini enggak kongruen ke 6-6-nya. Ya. Untuk lebih jelasnya mari kita baca ya di sini di rangkumannya. Balok, yang pertama, balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Nah, di sini ada 3 pasang yang kongruen. Yang mana aja itu yang kongruen? Yaitu sisi depan ini kongruen dengan sisi yang di belakang. Ya. Sisi samping kiri kongruen dengan sisi samping kanan, harus sama dia besarnya, panjang dan lebarnya harus sama, ya. Baru sisi alas kongruen dengan sisi atasnya, atapnya, ya. Itu yang 3 yang harus kongruen, maka bangunan tersebut disebut sebagai balok, ya. Jika ketiga-tiganya kongruen, yang di depan sama yang di belakang sama, yang di samping kiri sama yang di samping kanan sama, yang di atas dan yang di bawah sama, panjang dan lebarnya, maka itu adalah bangun ruang balok ya. Udah? Untuk lebih jelas kita baca ciri-cirinya satu persatu ya. Siapa yang mau baca? Tafadol. Siapa? Siapa tadi? Raihan. Tafadol Raihan. Ya. Mempunyai AB apa? ABFE ya.
A B E F E. C D H G. Nampak nggak? Coba Anda yang baca ya. Mempunyai 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen, yaitu A B C D. Sisi depan kan A B C D. Oh, ini sisi alas. A B C D sisi alas berarti kongruen dengan sisi atapnya E F G H kan. Kemudian sisi apa tadi? A B F E. A B F E sisi depan. Sisi depannya berarti kongruen dengan sisi belakangnya. Yang mana itu? C D H G kan? Di sini tulis apa? C D H G ya, betul. B C G F. Itu sisi kanannya. B C G F kongruen dengan sisi kirinya. A D H E gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, mempunyai 12 buah rusuk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok rusuk yang sama dan sejajar, ya. Berarti ada yang sama ya. AB sama dengan CD, ya kan? CD sama panjangnya, sama dengan EF, sama dengan GH, yang panjang-panjang semua kan? Baru kemudian yang FB. FB yang tingginya ini berarti sama dengan yang mana aja? AE sama dengan BF, sama dengan DH, sama dengan CG, ya kan? Udah semua rusuknya? Belum ya? Satu lagi berarti apa? BC sama dengan FG sama dengan EH sama dengan AD, ya. Berarti ada 3 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 4 yang sama, ya. Panjangnya sama, tingginya, rusuk tingginya sama, ya, rusuk lebarnya ya sama, ya, gitu ya. Udah ngerti kan yang mana aja yang sama? Kemudian mempunyai 12 buah diagonal sisi bidang. Nah, ini sama seperti yang ini. Sisi bidang berarti diagonal luarnya. Ya. Mana ini Muhammad Raihan, kok menghilang dia? Ini pakai jurus menghilang dia. Mana diagonal ruang? Ini ya. Ingat minggu lalu yang di luar, berarti setiap sisi ada 2 diagonal bidangnya ya, diagonal bidang yang di luar. Kemudian diagonal sisi ataupun diagonal ruang ya ada 4 sama seperti di kubus kemarin, yaitu E ke C, G ke A, H ke B, ya kan? D ke mana? D ke D. Kemana Fadil? D kemana Fadil? D ke B pula. Itu berarti satu bidang sisi lah, itu bukan bidang ruang. D kemana? D ke F, Santa Abdul Rahim. D ke F, ya kan? Kan ruang dia melewati ruang, memotong ruang dia. Dari A ke G, dari H ke B, dari E ke mana Zikra? E ke kok kejut mana ada? Dari E ke mana Zikra?
Ko ke H. Ruang, memotong ruang dia Jikra. Dari E ke, contohnya ini Jikra, A ke G. Coba A dari A sudut satu ke sudut yang lain, sudut seberangnya G. Dari H ke B, ya kan, dari sudut satu ke sudut yang lain. Dari F ke D, berarti dari E ke, tengok gambarnya, kok F. Dari E ke mana? Rafa. Dari E ke C. Nah, betul Asanta. Baru udah ya. Sekarang kita masuk ke, ada pertanyaan sini. Hal indakumus soal. Enggak ada ya. Masuk kita ke rumusnya. Sekarang masuk kita ke rumusnya, yaitu luas permukaan. Luas permukaan berarti luas seluruhnya ya. Bagian luar seluruhnya. Ya kan? Bagian luar seluruhnya dari balok tersebut, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, ya. Karena di sini tadi panjang rusuk-rusuknya tidak sama, kemudian ada sepasang, yaitu dua bagian yang sama ya sisi, maka rumusnya seperti ini: 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Jadi dikalikan semua ya, panjang dikalikan ke lebar, panjang dikalikan ke tinggi, ya kan? Lebar dikalikan ke panjang, lebar juga dikalikan ke tinggi, ya. Tinggi dikalikan ke panjang, tinggi juga dikalikan ke lebar, ya. Dikalikan setiap sisinya, dikali 2, seperti itu ya. Kemudian volume rumusnya, kalau kemarin volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi kan. Kalau dikubus panjang lebar tingginya kan sama, yaitu sebesar S-nya, berarti S pangkat 3. Kalau ini karena berbeda panjang lebar dan tingginya, maka kita kalikan aja, panjang dikali lebar dikali tinggi, ya, itu volumenya. Kemudian jumlah panjang rusuknya. Nah, jumlah panjang rusuknya 4 kali panjang tambah lebar kali tinggi, ya kan? Panjang diagonal sisi depannya, yaitu ini antum ingat lagi Pitagoras. Ini kan nanti membentuk sudut siku-siku dia. Digariskan jadi segitiga siku-siku. Berarti ini kan sisi miringnya, diagonal. Diagonal yaitu akar dari kuadrat penjumlahan kuadrat sisi yang lain. Ini panjangnya, tingginya dikuadratkan kan, Pitagoras. Ya, sisi miring sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Kuadrat panjangnya, kuadrat tingginya. Ya, seperti itu juga dengan panjang diagonal sisi samping. Sisi sampingnya ini. Sisi samping berarti di sini lebar, di sini tinggi. Berarti sama juga seperti itu, tinggal diganti menjadi lebar. Yang panjang ini tadi kan panjangnya. Kemudian ini lebarnya, tinggal diganti lebar. Lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya, ini alasnya, berarti alas kan panjang dengan lebar. Ya kan? Kemudian ditarik garis miring, berarti garis miringnya yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ya. Kemudian panjang diagonal ruang sama dengan akar dari ini 3 sisinya dijumlahkan. Kalau bidang kan terdiri dari 2 sisi, kalau ruang berarti terdiri dari 3 sisi, yaitu kita akarkan 3 sisinya, kita jumlahkan.
V kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Coba kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal ya, tinggal antum ingat aja kalau berhubungan dengan volume atau ruang, ya kan? Berarti ketiga-tiganya dikalikan. Ini ketiga-tiganya kalau ruangnya diagonalnya berarti tiga-tiganya diakarkan. Ya. Baru luasnya ingat 2 kali, ya kan? Baru kalikan setiap sisinya, panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Ya, gitu ya. Kita sebelum masuk ke prisma dan limas, kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan ini. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, siapa yang bisa jawab? Nilai 1 kali mengerjakan latihan. Coba. Siapa? Siapa namanya? Fadil. Berapa Fadil? 30. Dari mana caranya Fadil? Karena di sini ditanya, apa ditanya Fadil di sini? Volumenya kan, banyak air maksimal yang dapat ditampung yaitu volume. Ini kan udah diketahui semua. Panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter dan dalamnya. Dalam kan berarti tinggi. 2 meter ya kan? Berarti banyak air maksimal yang dapat ditampung yaitu 30 meter, ini kubik ya. Apanya di atas aturan ini? Meter kubik, Asanta Fadil. Nah, baik, yang nomor 2 ini perlu kita tulis. Nomor 1 nggak perlu lagi ya. Tinggal dikalikan ini kan. V sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 ya. Sekarang kita masuk nomor 2. Nanti ada latihan anak buat dulu ya. Anak buat dulu Google formulirnya ya. Ya, nggak susah-susah kok. Pelajaran kita kan nggak pernah susah. Bangun ruang ini. Coba kita masuk nomor 2. Seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium. Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter kali 1 meter kali 50 cm. Jika harga aluminium 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium tersebut adalah, nah di sini kita berarti diketahui apa aja? 2 meter ini sebagai apa? Dua meter ini apanya? Berarti diketahui, Anda tulis ya. Diketahui panjang berapa? 2 meter tadi ya, 2 meter. Lebar 1 meter. Tingginya 50 cm. Kita ubah ke meter biar sama. Berapa ini? Meter ke sentimeter. Ingat lagi. Ya, 0,5 meter ya. 1 cm 1 meter 100 cm ya. Ditanya apa, ditanya di sini? Biayanya ya.
biaya kerangkanya. Apalagi ada lagi yang enggak ada lagi yang diketahui? Harga 30.000 per meter ya. Jawab, berarti yang kita cari di sini apa dulu? Panjang keseluruhan ya kan, panjang totalnya. Jawab panjang total. Berarti apa aja panjang totalnya? Yang tadi ya gimana caranya nih? Tadi ada ada 3 ya. Kalau luas permukaan balok, kita kan nggak permukaan, kita kan rusuknya aja ini. Berarti panjangnya tadi ada berapa? Berapa biji tadi panjangnya? Ada berapa biji rusuk panjangnya? Diingat lagi. Coba lihat gambar. Panjang rusuknya ada berapa panjang? 1, 2, 3, 4. Lihat ini, 3 kelompok rusuk yang sama sejajar, yaitu AB sama dengan CD sama dengan EF kan? Gitu dia. Panjangnya ada 4, berarti 4 kali buka kurung ya, 4 kali 2. Ya kan? Kan 2 panjangnya, berarti 4 kali 2. Atau 4 kali panjang lah kita tulis. 4 kali panjang ditambah berapa lebarnya? Lebarnya ada berapa? Berapa rusuk lebarnya? 4 juga, lihat gambarnya. Kan 4 juga lebarnya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini tadi. BC, AD, FG, EH kan lebarnya. Ada 4. Tingginya pun ada 4 juga, ya. AE, DH, BF dengan CG. Itu tadi tujuannya kita mengenal apa namanya kubus ya. Biar saat ada soal kita tahu ya, ini apa? 4 kali panjang tambah 4 kali lebar. Lebar dulu ya. Tambah 4 kali tinggi. Oke. Ini kan totalnya, berarti 4 kali 2 tambah 4 kali 1 ditambah 4 kali 0,5. 4 kali 2 8 tambah 4 ditambah 4 kali 0,5 2 lah. 4 kali setengah kan 2. Setengah dari 4 kan 2 ya. Sama dengan berapa? 14 meter kan seluruhnya rusuknya. Berarti tinggal kita kalikan ya. Berarti biaya total 14 dikali 30.000 berapa ini? Betul, 3 kali 4 12, 3 kali 1 3, 4, berarti 42.000 Rp. 420.000 ya. 420.000 untuk membuat rusuknya ya. Seperti itu. Baik, ada soal, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Mengetahui panjang sisi dan rusuknya, itu kan itu ada di soalnya. Berarti kalau diketahui seperti ini panjang seperti di soal tadi,
panjang bangunannya terdiri dari 4 kali 1 kali 0,5, berarti panjangnya 4. Ya, 2 kali 1 kali 0,5 tadi ya. Berarti panjangnya 2, lebarnya 1, tingginya 0,5. Karena dia panjang dulu baru kali lebar kali tinggi, jikra. Ngerti jikra? Kalau di soalnya ada seperti ini, 5 kali 3 kali 2, berarti yang 5 ini panjangnya, lebarnya 3 dan tingginya 2 gitu ya. Sama kayak ini tadi, 2 meter kali 1 meter kali 50 meter, 50 cm berarti panjangnya 2, lebarnya 1 dan tingginya 0,5 atau 50 cm ya. Gitu dikira. Ya. Ya, ini kan ditanya biaya seluruhnya untuk membuat kerangka tersebut. Berarti tinggal kita kalikan, Sodik. Ya, ke harga per meternya. Ini kan per meter ini 2 meter, 1 meter, 50 cm. Setelah dapat 14 meter semuanya untuk membuat seluruh kerangkanya, ya kan? Berarti 1 meter 30.000, berarti 14 meter, berarti 420.000, ya. Ini kita belum empatnya yang tadi. Takkan panjangnya ada 4. Antum lihat tadi. Panjangnya kan ada 4. Kita 1, 2, 3, 4. Untuk membuat balok ini kan kita perlu 4 sisinya, 4 panjangnya. Kemudian kita perlu 4 lebarnya, 1, 2, 3, 4. 1 ini panjangnya 2. Berarti jumlah seluruh panjangnya berarti 4 kali 2 ada 8. 1 lebarnya 1 meter. Berarti lebarnya ada 4. Berarti 4 kali 1, 4 meter. Kemudian tingginya 0,5 meter, ya kan? Tingginya ada 4 rusuknya. Rusuk tingginya berarti 4 kali 0,5 meter. Berarti jumlah seluruhnya yaitu 14 meter, ya kan? Tinggal dikali 30.000, ya. Paham kan? Waktu kita sudah habis. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.